Pemirsa, hari ini Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas melakukan pertemuan dengan jajaran Polres Bekasi Kota. Apa hasil dari pertemuan tersebut? Kita akan tanyakan langsung kepada Ketua Harian Kompolnas, Bapak Beni Mamoto. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Pak Beni, hari ini Kompolnas bertemu dengan jajaran Polres Bekasi Kota. Apa saja temuan awal dari Kompolnas mengenai kasus ini? Ya, kami dari siang menjelang sore sampai selesai malam ini berada di Polres Bekasi dalam rangka melakukan supervisi. Kami telah menerima gelar perkara, penjelasan langsung dari Bapak Kapolres dan Kasat Reskrim tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan, proses penanganan 7 jenazah yang ditemukan, termasuk proses penyidikan kepada 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi untuk 7 jenazah kita semua ikuti rilis dari pihak Pusdokes Polri bahwa identifikasi terhadap jenazah itu sementara sudah dilakukan, 2 sudah diserahkan ke keluarga dan yang lain sedang dalam proses. Nah, dalam konteks dengan bagaimana proses sampai dengan penemuan 7 jenazah tersebut berdasarkan keterangan saksi, keterangan para tersangka, sudah terkonfirmasi bagaimana proses sampai dengan 7 jenazah itu berada di sungai. Jadi saksi-saksi mengatakan bahwa pada saat mereka berkumpul di warung tersebut, kemudian mengonsumsi minuman keras, datanglah patroli perintis presisi. Nah, mendengar patroli datang, mereka kabur, sebagian masuk ke gang dan sebagian lari ke belakang, itu menuju ke sungai. Nah, kemudian ada juga yang sempat diselamatkan oleh patroli presisi dan merekalah yang menceritakan bagaimana kejadian sesungguhnya sampai dengan 7 orang itu ikut lari ke belakang dan akhirnya ditemukan sudah meninggal. Ini satu proses ya. Kemudian proses untuk yang 3 orang ditetapkan tersangka karena yang bersangkutan membawa senjata tajam. Kebetulan kami diberikan akses untuk mewawancarai mereka. 3 orang tadi berikut petugas patroli perintis presisi juga kami sempat mewawancarai mereka. Jadi pada intinya untuk petugas patroli mereka tidak melakukan kekerasan dan ini terkonfirmasi dengan 7 jenazah tersebut. Tidak ada tanda-tanda luka terbuka dan sebagainya. Dan Baik, kita Pak masih Beni. menunggu nanti hasil otopsi penyebab kematiannya karena apa. Oke, Nah, Pak kemudian Beni, artinya untuk dari yang temuan 3 orang Kompolnas, ini, ya Pak Beni, artinya dari temuan Kompolnas sejauh ini penanganan tawuran yang dilakukan oleh kepolisian sudah sesuai prosedur atau seperti apa temuan Kompolnas? sejauh ini dari apa yang kami temukan, kami mewawancara tersangka, kemudian saksi, kemudian petugasnya, bahkan dari Bid Propam sendiri yang melakukan pemeriksaan kepada anggota yang melakukan patroli tidak ditemukan pelanggaran etik ataupun pelanggaran prosedur. Itu yang kami terima tadi dan kami mencoba menggali dan mengkonfirmasi informasi tersebut. Nah, Oke. dalam konteks ini 3 orang yang dinyatakan sebagai tersangka itu, 1 itu anak-anak ABH, jadi anak berhadapan dengan hukum. Nah, ini kami tanyakan bagaimana penanganannya, sudah sesuai prosedur, sudah ada pendampingan dan sebagainya, dan sudah melibatkan dari PPA. Oke. Nah, kita semua tinggal menunggu nanti hasil otopsi. Baik. Setelah hasil otopsi keluar, maka bisa sesegera mungkin dilakukan rekonstruksi lengkap, kemudian nanti gelar perkara, dan nanti segera bisa disimpulkan hasil akhirnya nanti. Oke. Seperti itu. Pak Beni, kasus ini kan menjadi sorotan banyak pihak. Menurut Anda, penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pendekatan saintifik yang harus dilakukan ini seperti apa untuk meyakinkan masyarakat bahwa penanganannya dilakukan secara transparan?
Ya betul, jadi karena belajar dari beberapa kasus sebelumnya, termasuk kasus Afif yang di Padang, kebetulan kami turun ke sana 2 kali, kami gelar perkara, kami rekonstruksi, kemudian ekshumasi. Nah, disitulah kami mengacu hal-hal apa yang perlu diwaspadai, perlu dicermati dalam hal penanganan kasus yang di Bekasi ini. Kami melihat penanganannya sudah sesuai dengan apa ketentuan, kemudian juga sudah sesuai dengan prosedur dan pendekatan saintifik juga dilakukan. Nah, ini tinggal nanti bagaimana hasil dari otopsi ini menjadi kunci. Ketika nanti penyebab kematiannya sudah jelas, meskipun dari otopsi luar sudah dijelaskan bahwa tidak ada luka terbuka yang ditemukan. Nah, diharapkan nanti sesegera mungkin bisa digelar secara terbuka dengan menghadirkan para ahli dan keluarga korban, sehingga nanti kasus ini secara transparan masyarakat bisa mengetahui hasilnya, seperti itu. Oke, artinya sampai saat ini untuk waktu dan penyebab kematian masih belum bisa dipastikan karena menunggu hasil otopsi, seperti itu ya Pak Beni? Betul, betul. Lalu kemudian saat ini menurut Anda sendiri, tapi penanganan yang dilakukan oleh polisi sudah on the track atau seperti apa? Sudah, kemudian pada kesempatan tadi kami sekaligus juga berdiskusi bagaimana langkah ke depan untuk mencegah, untuk mengantisipasi terjadinya tawuran-tawuran. Ternyata pihak Polres sudah mempunyai strategi sendiri, diantaranya adalah patroli cyber sudah dilakukan. Jadi kasus ini terungkap dalam konteks penemuan rencana tawuran itu dari patroli cyber. Kemudian yang kedua, melakukan identifikasi kelompok-kelompok yang sering melakukan tawuran, baik yang pernah tertangkap maupun yang belum. Kemudian yang ketiga, sudah melakukan intervensi melalui berbagai macam jalur sekolah bagi mereka yang muridnya beberapa terlibat tawuran, kemudian jalur tokoh agama, kemudian juga melalui jalur pemerintah daerah juga, tokoh masyarakat juga. Jadi kami melihat konsep untuk penanganan ke depan ataupun langkah-langkah antisipasi, saya lihat sudah lengkap karena tadi dipaparkan semua apa upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menekan. Dan memang hasilnya angka tawuran ini menurun. Nah, ini diharapkan model yang dilakukan oleh Polres Bekasi ini bisa diadopsi oleh wilayah lain, seperti itu. Baik, oke. Baik Pak Beni, kita akan sama-sama menunggu hasil otopsi dan kemudian bagaimana pengusutan tuntas dari pihak kepolisian. Terima kasih Ketua Harian Kompolnas Bapak Beni Mamoto telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.